Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zalhata Mulia dari kelas Mekatronika Malam A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan praktikum minggu 1 kedua mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Jadi, pada praktikum minggu 1 kedua ini, praktikumnya berjudul keamanan pada mesin pembengkok. Tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari cara penggunaan komponen dasar pneumatik tambahan, yaitu shoe pressure valve, shuttle valve, dan quick exhaust valve. Jadi di sini ada sebuah studi kasus permasalahan dari praktikum kedua ini. Permasalahannya yaitu sebuah plat besi dibentuk menjadi bentuk U dengan menggunakan silinder pneumatik. Pengoperasian mesin dengan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama, harus menekan kedua buah tombol untuk menurunkan piston silinder hingga membengkokkan plat atau biasa yang disebut dengan logika N. Yang kedua, menekan salah satu tombol untuk menurunkan piston silinder hingga membengkokkan plat atau yang biasa disebut dengan logika OR. Dan ketika tombol tersebut dilepas, maka piston silinder akan naik dengan kecepatan yang lebih di atas normalnya. Jadi sketsa dari mesin pembengkok itu kira-kira seperti ini, dan nanti ada dua switch atau dua tombol yang ketika dua-duanya ditekan maka silinder akan turun membengkokkan plat seperti itu. Jadi di sini kita ditugaskan untuk membuat 4 rangkaian, yang mana 3 rangkaian ini merupakan rangkaian gerbang N dan 1 rangkaian yang merupakan gerbang OR. Jadi saya sudah membuat keempat rangkaian ini pada software FluidSim saya. Di sini saya menggunakan software FluidSim 4.5 atau 4.5. Di sini ada 5 rangkaian, yang mana 3 rangkaian ini merupakan gerbang N dan dua rangkaian ini merupakan gerbang OR. Yang satu gerbang OR biasa, dan yang kedua ini gerbang OR yang dipercepat dengan quick exhaust valve. Jadi kita mulai penjelasan dari rangkaian yang pertama. Di sini saya membuat rangkaian kendali double acting cylinder menggunakan shoe pressure valve atau yang biasa disebut dengan logika N. Jadi logika N itu apabila inputnya itu 00, maka outputnya 0, dan apabila 01 juga 0. Jika 10 outputnya juga 0. Dia hanya akan menghasilkan output 1 apabila inputnya itu sama-sama 1. Jadi input satunya 1, input yang keduanya 1, seperti itu. Langsung kita coba pada rangkaian yang ada di FluidSim ini. Kita coba simulasikan. Di sini ada katup 3/2, kemudian ada shoe pressure valve sebagai gerbang N-nya, dan di sini ada katup 5/2 yang akan menggerakkan double acting cylinder. Di sini ketika saya tekan push button pada katup 3/2 yang pertama, maka double acting cylinder tidak akan bergerak. Di sini saya tekan tombol shift pada keyboard agar tertahan. Nah, di sini double acting cylinder tidak akan bergerak maju. Bagaimana cara agar pistonnya bergerak maju? Dengan cara kita klik juga pas button pada katup 3/2 yang lainnya ini, yang di sebelah kanan ini. Nah, maka piston pada silinder akan bergerak maju. Jika salah satunya kita tekan kembali push buttonnya, nah maka piston akan kembali mundur. Jadi syaratnya adalah kedua-duanya dari katup 3/2 ini, kedua-duanya harus sama-sama ditekan sesuai pada modul praktikum, yaitu harus menekan kedua buah tombol untuk menurunkan atau menggerakkan piston silinder hingga membengkokkan plat. Jadi seperti itu konsep keamanan pada mesin pembengkok, yang mana silinder ini hanya akan bisa membengkokkan plat ketika dua tombolnya ditekan bersamaan. Kita coba sekali lagi. Di sini saya tekan, saya tahan, kemudian saya tekan push button pada katup 3/2 yang sebelah kanan ini. Nah, maka
double acting cylinder akan bergerak maju. Jika saya lepas salah satunya, maka dia akan mundur kembali sesuai dengan gerbang N, sesuai dengan tabel kebenaran gerbang N pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu rangkaian yang kedua, kendali double acting cylinder menggunakan susunan seri, yang mana susunan seri ini merupakan alternatif dari logika N yang pada rangkaian sebelumnya menggunakan Chu pressure valve. Di sini kita ganti menjadi katup 3/2 yang kita susun secara seri. Jadi jika di perusahaan, rangkaian ini menjadi pilihan yang sangat efektif dan efisien karena tanpa komponen tambahan yaitu Chu pressure valve, cukup menggunakan 2 katup 3/2 saja yang dirangkai secara seri. Jadi di sini prinsip kerjanya hampir sama. Katup 3/2 disusun secara seri. Jadi ketika salah satu push buttonnya ditekan, nah maka piston pada double acting cylinder tidak akan bergerak maju. Dan jika kita tekan push button pada katup 3/2 yang lainnya, yang di atas ini, maka double acting cylinder akan bergerak maju. Jika kita lepas salah satunya, nah maka double acting cylinder akan kembali mundur. Seperti itu. Jadi ini konsep atau prinsip kerjanya sama seperti tabel kebenaran pada gerbang N berikut ini. Jika inputnya sama-sama 1, menghasilkan output 1. Jika inputnya tidak sama-sama 1, atau ada yang 0, 1, ada yang 1, 0, atau 0, 0, maka outputnya akan tetap 0. Seperti itu. Rangkaian yang ketiga yaitu kendali double acting cylinder menggunakan katup 3/2, yang mana ini merupakan alternatif kedua dari gerbang N tadi. Jadi di sini perbedaannya dengan rangkaian sebelumnya adalah jika rangkaian sebelumnya katup 3/2 disusun secara seri, maka di sini katup 3/2-nya tidak disusun secara seri, melainkan di sini katup 3/2-nya dipertemukan dengan katup 3/2 yang lainnya, katup 3/2 yang digerakkan secara pneumatik. Jadi secara prinsip kerja, katup 3/2 yang digerakkan secara pneumatik ini tidak akan bekerja atau tidak akan bergeser jika katup 3/2 yang lainnya itu tidak ditekan juga push buttonnya. Jadi di sini akan saya simulasikan, jika saya klik dan tahan katup 3/2 yang ini, maka piston pada double acting cylinder tidak akan bergerak sama sekali, dikarenakan udara pada kompresor yang ini, yang bawah, itu tidak dialirkan melalui lubang atau port nomor 2 pada katup 3/2 yang ini. Jika saya klik atau tekan push button pada katup 3/2 yang ini, nah maka piston pada double acting cylinder akan bergerak maju. Jadi syaratnya sama, yaitu kita harus menekan dua push button pada 2 katup 3/2 ini sekaligus. Jika salah satunya dilepas, maka piston akan kembali mundur. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian yang keempat, yaitu kendali double acting cylinder menggunakan shuttle valve atau logika OR. Jadi logika OR ini seperti tabel kebenaran yang saya tampilkan ini. Apabila inputnya 00, outputnya 0. Apabila inputnya 01, maka outputnya 1. Jika inputnya 10, maka outputnya 1. Dan apabila inputnya 11, maka outputnya 1. Jadi apabila hanya satu push button yang ditekan, maka silinder tetap akan bergerak maju. Di sini akan saya coba simulasikan. Ketika saya tekan push button pada katup 3/2 yang ini, maka silinder akan bergerak maju. Dan jika saya lepas, silinder akan bergerak mundur. Bagaimana dengan push button pada katup 3/2 yang ini? Saya coba tekan. Maka piston pada silinder juga akan bergerak maju. Bagaimana jika saya tekan keduanya?
maka piston pada double acting cylinder juga akan bergerak maju. Jika satu saja dilepas atau tidak ditekan, dia tidak akan berpengaruh. Silinder tetap akan bergerak maju. Dia akan kembali mundur jika tidak ada input sama sekali, tidak ada push button yang ditekan sama sekali. Jika kedua katup 3/2 ini tidak saya tekan sama sekali, maka piston akan kembali mundur sesuai dengan tabel kebenaran pada gerbang logika OR berikut ini. Selanjutnya, rangkaian yang terakhir yaitu kendali double acting cylinder yang dipercepat menggunakan quick exhaust valve. Jadi, quick exhaust valve ini merupakan katup pembuangan cepat yang merupakan modifikasi dari shuttle valve dari gerbang OR. Jadi dia ini prinsip kerjanya sesuai dengan simbolnya. Di sini ada simbol silencer yang merupakan peredam pada lubang pembuangan udara. Di sini bentuk silencernya lebih besar daripada silencer yang ada pada katup 3/2 maupun katup 5/2 ini. Di sini silencernya berbentuk lebih besar, yang berarti bahwa lubang pembuangan udaranya juga lebih besar. Dan di sini ada garis putus-putus yang merupakan jalur khusus tempat udaranya nanti akan dibuang. Kita coba simulasikan ketika saya tekan push button pada katup 3/2 ini, maka piston pada silinder akan bergerak maju. Jika saya tekan dua sekaligus, maka piston tetap maju. Jika saya lepas salah satu, piston tetap akan maju. Karena ini prinsipnya sama dengan gerbang OR tadi, yaitu ketika salah satu input tidak ada, maka tidak akan berpengaruh, karena dia hanya akan menghasilkan output 0 jika kedua inputnya itu 0. Nah, kita perhatikan di sini bola-bola atau lingkaran pada quick exhaust ini. Jadi ketika mendapat tekanan udara dari katup 3/2 yang ini, maka udara akan mengalir dari port nomor 2 ke shuttle valve, kemudian akan dilanjutkan ke katup 5/2 dan akan keluar melalui port nomor 4 ke double acting cylinder. Dan selanjutnya dari lubang pembuangan double acting cylinder ini akan masuk ke port nomor 2 pada quick exhaust, kemudian akan mendorong bola ini menuju ke kiri seperti itu. Jadi selain mendorong bola ini menuju ke kiri, udara yang masuk dari port nomor 2 ini juga masuk melalui garis putus-putus ini, melalui jalur khusus ini, dan dia akan dibuang ke akan juga dibuang ke silencer yang nomor 3 ini, silencer yang ukurannya lebih besar ini. Jadi udara yang terbuang itu cukup besar sehingga silindernya ini mundur juga dengan tempo yang lebih cepat. Karena sesuai pada instruksi yang dijelaskan pada modul praktikum, ketika tombol tersebut dilepas, maka piston silinder akan naik atau kembali dengan kecepatan yang lebih di atas normal. Jadi silinder ini akan naik atau kembali dengan kecepatan yang lebih cepat seperti itu. Dengan apa caranya? Dengan kita tambahkan dengan quick exhaust. Tuh. Jadi dia maju dalam kondisi normal, namun mundur dengan kondisi yang sangat cepat. Selanjutnya di modul praktikum ini juga ada 7 soal yang harus diselesaikan. Soal yang pertama gambarkan dan jelaskan cara kerja Chew pressure valve. Jadi Chew pressure valve di sini yang merupakan gerbang N, prinsip kerjanya adalah dia sesuai pada tabel kebenaran gerbang N berikut ini. Jika inputnya 00 hasilnya 0, inputnya 01 hasilnya 0, inputnya 10 outputnya 0, dan dia hanya akan menghasilkan output 1 jika inputnya keduanya sama-sama 1. Di sini perhatikan huruf H yang ada di dalam Chew pressure valve ini. Jika saya tekan push button yang ini, maka huruf H ini akan bergerak ke kiri. Jika saya tekan yang ini, maka dia akan bergerak ke kanan. Jadi udara yang akan masuk itu sama-sama tidak akan keluar, tidak akan diteruskan melalui port nomor 2 ini.
Caranya untuk menggerakkan double acting cylinder ini adalah dengan menekan kedua push button. Nah, jadi ini sama seperti logika N. Ketika kedua push button ini ditekan atau inputnya sama-sama satu, baru akan menghasilkan output satu, baru akan menggerakkan piston pada double acting cylinder ini. Selanjutnya soal nomor 2, gambarkan dan jelaskan cara kerja shuttle valve. Jadi shuttle valve itu yang merupakan gerbang OR. Di sini dia ada simbol bola di dalamnya. Saya akan simulasikan ketika saya tekan push button yang ini, maka bola ini akan bergerak ke kanan. Jika saya tekan push button yang ini, maka bola akan bergerak ke kiri. Jadi tidak ada masalah jika hanya satu input saja, misalkan input dari sini atau dari sini, karena udara itu akan tetap masuk dan akan tetap keluar melalui port nomor 2. Seperti itu. Jadi prinsip kerjanya sama seperti gerbang OR pada tabel kebenaran ini. Dia akan menghasilkan output 1 jika salah satu inputnya 1 maupun kedua inputnya 1. Dia akan menghasilkan outputnya 0 jika kedua inputnya 0. Jadi kapan piston pada silinder ini akan bergerak mundur? Ketika inputnya sama-sama kita buat 0, ketika push buttonnya ini sama-sama tidak kita tekan. Seperti itu. Selanjutnya gambarkan dan jelaskan cara kerja dari quick exhaust. Nah, quick exhaust di sini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu lubang pembuangan cepat, pembuangan udara cepat. Dia berprinsip kerja seperti lubang pembuangan dengan ukuran lubang pembuangan yang lebih besar dan juga disertai dengan jalur khusus di sini, garis putus-putus yang berfungsi untuk memperbesar juga atau memperbanyak udara yang akan dikeluarkan. Contohnya di sini ketika saya tekan push button ya, double acting cylinder akan maju dengan kecepatan yang normal, dan ketika saya lepas dia akan mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Nah, di sini ada simbol bola seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika saya tekan push button yang ini, maka bola akan bergerak ke kiri. Namun jika saya lepas, maka bola akan bergerak ke kanan. Jadi ketika bola bergerak ke arah kiri ini, bola yang bergerak ke arah kiri ini, udara akan masuk ke lubang nomor 2 dan akan dibuang ke silencer yang nomor 3. Dan jika saya lepas, nah, udara itu selain bergerak atau masuk ke port, akan masuk ke port nomor 2 ini, juga akan disalurkan ke garis titik-titik atau jalur khusus yang juga akan menuju ke silencer nomor 3. Jadi udara yang dibuang itu lebih besar atau lebih banyak, sehingga kecepatan silindernya saat mundur itu jadi lebih cepat daripada kecepatan majunya. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan mengapa katup 3/2 atau ciri Chu Y valve dapat menggantikan Chu pressure valve. Jadi mengapa katup 3/2 di sini dapat digunakan sebagai alternatif Chu pressure valve agar lebih efisien atau lebih efektif? Dikarenakan katup 3/2 ini jika disusun secara seri seperti ini, atau jika digabungkan dengan katup 3/2 yang lainnya, dipertemukan dengan katup 3/2 yang lainnya seperti ini, dia akan menghasilkan prinsip kerja yang sama dengan gerbang N seperti Chu pressure valve, yang hanya akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya adalah 1. Di sini jika satu saja push button pada katup 3/2 ini ditekan, dia tidak akan menggerakkan piston pada silinder. Dia hanya akan menggerakkan piston jika kedua katup 3/2 ini push buttonnya sama-sama ditekan. Sama juga seperti rangkaian yang sebelah kanan ini. Jika satu saja push button pada katup 3/2 ditekan, silinder tidak akan bergerak maju, dan harus ditekan keduanya sekaligus baru silinder akan bergerak maju. Jadi dia dapat menghasilkan prinsip kerja yang sama atau dapat menggantikan Chu pressure valve. Selanjutnya, gambarkan dan jelaskan perbedaan dari posisi pemasangan one way flow control valve.
Jadi one way flow control valve yang kita gunakan di sini bisa kita pasangkan di udara masuk ataupun di udara yang keluar, atau yang biasa kita sebut dengan meter in atau meter out. Yang mana jika dia meter in, dia akan menghambat udara yang masuk, dan jika dia meter out, itu akan menghambat udara yang keluar. Itu berfungsi untuk mengatur kecepatan maju dan juga bisa digunakan untuk mengatur pergerakan mundur dari piston pada silinder. Seperti itu. Dan yang terakhir, tuliskan kendala yang dihadapi saat praktikum ini beserta solusinya. Kendala yang mungkin dihadapi saat praktikum ini yaitu seperti praktikum sebelumnya, bisa terjadi kesalahan rangkaian, bisa terjadi kesalahan konfigurasi pada setiap komponen. Jadi tugas kita sebagai solusi jika mengalami kendala tersebut, kita harus lebih cermat dan teliti dalam mengkonfigurasi setiap komponen dan juga dalam merangkai setiap rangkaian yang kita gunakan. Sekian praktikum minggu 1 dan kedua yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Fahmi Zanata Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.